Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok nomor 1 3B Psikologi. Saya Dianisa Firdausy, saya sebagai moderator. Saya Irma Ponita Damasti sebagai pemateri 1. Saya Anwar Bunur Hasanah sebagai pemateri 2. Saya Alifianita Gumansyah Basa sebagai pemateri 3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Kakaknya gimana? Alhamdulillah baik. Oh ya Kak, alhamdulillah ya kita masih bisa dikasih kesehatan, kenikmatan sama Allah, nikmat sehat jasmani dan rohani. Oh ya, ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 152. Boleh nggak Kak minta tolong dilantunin dan dijelaskan terkait surat Al-Baqarah itu? Oh ya, ini dari siapa dulu ya? Oh iya, boleh dari saya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, di situ dijelaskan fadkuruni adkurkum. Di situ Allah bilang, maka ingatlah kepadaku, maka Allah akan mengingat kita. Nah, di situ kita diperintahkan Allah untuk mengingat kepada Allah dengan cara kayak berzikir. Setiap kita ada kesulitan selalu ingat Allah, selalu enggak hanya tentang kesulitan ketika kita sulit, jangan cuman sulit kita mengingat Allah, tapi juga ketika kita senang juga. Nah, disitulah kita harus tetap mengingat Allah. Nah, ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita, seperti itu. Nah, fadkuruni adkurkum washkuruli. Nah, disitu Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Gimana sih cara bersyukur kepada Allah? Nah, cara bersyukur kepada Allah itu kayak setiap alhamdulillah kita bisa bangun kembali, bisa menghirup udara dengan segar tanpa di rumah sakit. Kan kalau di rumah sakit itu kan kita kayak menghirup udaranya tuh harus menggunakan oksigen. Nah, di situ dan itu harus membayar. Nah, di sini tuh Allah tuh mengasih kita gratis. Nah, di situ salah satunya kita bersyukur kepada Allah, seperti itu. Fadkuruni ashkurkum wa fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, di situ Allah menyuruh kita janganlah kamu mengingkari nikmat Allah. Nah, di situ Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak mengkufuri nikmat Allah. Gimana mengkufuri nikmat Allah itu seperti apa ya? Kita tetap harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dengan cara ya tetap mengingat itu sih, kayak bersyukur tadi, seperti itu. Baik Kak, kalau dari contoh dari sikap bersyukur itu apa sih Kak? Mungkin kalau dari saya untuk contoh bersyukur itu adanya waktu luang, adanya saling bersama, adanya kayak misal makan sehari-hari. Tapi kadang itu seseorang kadang melupakan itu kan, gitu. Kalau dari Kak Nanda, contohnya apa? Nah, seperti tadi yang udah aku jelasin. Nah, contohnya kayak kita bersyukur kepada Allah seperti apa? Ya tadi kan kita bisa bangun kembali, kita bisa menghirup udara dengan segar tanpa kita mengeluarkan biaya, itu termasuk kita bersyukur kepada Allah, seperti itu sih. Oh iya Kak, kalau makna dari syukur atas nikmat Allah itu menurut Kakak gimana ya Kak? Menurut surat Al-Baqarah ayat 152 itu yang pertama mengajak untuk mengingat Allah itu dengan cara kita tuh melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, terus berzikir. Yang kedua itu kita pentingnya bersyukur, kayak
ayat ini juga menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Yang ketiga itu ada larangan untuk mengingkari nikmat Allah. Yang keempat, Allah itu akan melimpahkan rahmatnya dan ampunannya gitu. Terus nih Kak, kalau ada orang yang nggak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah itu gimana ya Kak kehidupan dalam sehari-harinya itu? Itu tergantung orang ya Kak, karena sifat syukur itu tuh kadang tuh orang tuh kayak lupa dengan syukur. Nah, ada orang kayak gini, aku bisa bangun lagi nih, aku bisa ini lagi nih, bisa beli barang-barang, aku bisa jalan-jalan kemana-mana. Mereka tuh lupa bersyukur kepada Allah. Nah, kayak gitu tuh kadang tuh ada namanya istidraj ya. Di situ kayak dia tuh kayak mau Allah tuh kayak gini, kamu aku kasih semua yang aku berikan, akan tetapi Allah tuh akan memberi kita. Nah, kita tuh kayak gimana ya namanya tuh akan ngasih semua yang apa diinginkan, akan tetapi tuh dia tuh akan lupa kalau bahwa semua itu Allah yang ngasih, kayak gitu loh. Mereka tuh lupa kayak gitu. Ya udah, Allah biarin, terserah dia, kayak gitu. Kayak gini, kalian pernah nyadar nggak sih kalau orang Islam sama orang non Islam itu makanya mesti akan berbeda. Mereka orang non Islam itu kalau apa-apa tuh lebih kayak banyak orang yang kaya-kaya kayak gitu. Nah, seperti itulah. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau orang Islam tuh kebanyakan tuh kayak dia harus kayak, ya Allah aku minta ini, ya Allah ini. Nah, itu termasuk Allah tuh kayak ini sama kita, sayang sama kita, kayak gitu. Seperti itu sih. Terus menurut Kakak kenapa orang tuh bisa nggak bersyukur telah diberi kenikmatan sama Allah ya? Oh ya Kak, kan kita harus bersyukur kepada Allah ya, berarti kita juga harus berhusnuzon. Kakak tahu nggak sih sikap husnuzon itu terdapat dalam Quran surat apa dan ayat berapa? Kakak bisa jelaskan? Oh iya, tadi setelah aku cari-cari nih, itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, dalam surat Al-Hujurat ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, di sini menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk tidak berprasangka, apalagi berprasangka buruk. Nah, di sini kenapa kita tidak dianjurkan untuk berprasangka? Karena yang sudah dijelaskan tadi seperti dalam surat Al-Hujurat ini, berprasangka itu seperti kayak kita bisa jadikan menghibah kayak dengan orang lain ya, seperti dalamnya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, di situ kita menjelaskan bahwa ketika kita ngobrol, kadang kan kita gibah gitu ya sama orang lain. Nah, itu kan termasuk kayak kita mengunjung itu kan sama kayak kita tuh memakan daging saudara kita sendiri, kan itu termasuk kita juga akan jijik. Nah, seperti itu. Nah, kita tuh dilarang untuk berprasangka sebenarnya kayak gitu. Tapi kita juga boleh berprasangka baik, kecuali kalau berprasangka buruk itu nggak boleh. Kenapa kita berprasangka baik? Ya karena ketika kita berprasangka baik, ketika kita ingin mendapatkan juara, nah disitu kan kita harus berprasangka baik ya, harus positive thinking. Nah, seperti itu. Kita kayak
jangan pesimis dulu seperti itu. Kayak gitu boleh, kecuali kalau kita bersangka buruk, kayak kita ngibah sama teman-teman, itu tidak boleh karena sudah dicantumkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu tidak boleh berprasangka buruk seperti itu. Oke, terus menurut kakak itu bagaimana cara berhusnuzon pada Allah saat menghadapi cobaan atau kesulitan? Nah, kita tuh harus selalu bersyukur atas husnuzon itu. Misalnya tuh kayak kita tuh lagi ditimpa musibah, tetapi itu kita tuh tetap berpikiran baik, ada maksud baik dari musibah Allah itu. Ya, itulah yang prasangka baik kita gitu. Mungkin kayak kita tuh dikasih kesulitan, mungkin di balik kesulitan itu nanti ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Oke, terus menurut kakak mengapa sih pentingnya berhusnuzon kepada Allah dalam situasi sulit? Jadi dalam keadaan situasi sulit itu kita harus berhusnuzon, membuat lebih ikhlas menerima ketenangannya dan lebih yakin dan sabar karena Allah memiliki rencana terbaik untuk kita dalam ujian di balik itu semua. Berarti memiliki sifat husnuzon itu sangat penting ya kak. Berarti kita tuh nggak boleh berpikiran yang jelek-jelek ya. Kita harus berpikir yang positif. Ya, terus cara kita biar kita tuh bisa memiliki sifat yang berbaik sangka itu atau berhusnuzon itu gimana kak? Nah, tadi kan aku udah bilang ya, kayak kita tuh harus kayak boleh kita berhusnuzon baik kayak gitu kan. Kita kalau berprasangka buruk itu nggak boleh. Nah, kenapa? Seperti aku tadi bilang, kayak kita kalau ingin pas waktu itu kita nanti pengumuman, nah kayak gitu kan kita harus berprasangka baik ya. Masa kita mau pesimis kayak berprasangka buruk, kita nggak menang. Nah di situ tuh baru kita boleh seperti itu, kita berhusnuzon baik gitu. Seperti itu sih contohnya. Oke kak, terima kasih ya kak udah memberi informasi tentang bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan dan berhusnuzon kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.